Oke, sini-sini merapat. Selamat datang di panduan pertahanan mental yang kayaknya sih kita semua butuhin banget. Apalagi kalau musim kumpul-kumpul udah di depan mata. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya biar kita bisa selamat dari tekanan sosial di acara reuni atau bukber zaman sekarang. Kita mulai dari pertanyaan yang paling jujur, paling nusuk, tapi juga paling benar. Ya kan? Pertanyaan ini tuh langsung nembak ke jantung masalahnya. Soalnya kita semua tahulah, niatnya mau silaturahmi, pulangnya malah bawa sakit hati. Ini realita yang bakal kita hadapi bareng-bareng. Nah, pernah kepikiran gak sih kenapa acara yang harusnya isinya ketawa ketiwi dan kangen-kangenan malah rasanya kayak masuk ke medan perang? Jawabannya tuh simpel banget. Fokusnya udah geser. Udah bukan soal nostalgia, tapi jadi ajang kompetisi status sosial yang diam-diam. Yap, bener banget. Acara kumpul-kumpul, apalagi bukber, entah kenapa sekarang jadi kayak festival pamer tahunan yang super toksik. Dari yang tadinya ajang lepas rindu, sekarang malah jadi ajang adu sukses. Siapa yang paling oke kerjaannya, mobilnya paling kinclong, atau postingan liburannya paling jauh. Dan inilah senjata-senjata tak kasat mata yang dipakai di medan perang itu. Mata temen lo tiba-tiba jadi kayak scanner ngeliatin dari atas ke bawah. Ini sepatu ori apa KW ya? Terus pertanyaan soal HP itu bukan nanya, tapi lagi audit nasib. Kunci mobil yang sengaja ditaruh di meja, itu bukan sekedar kunci, itu statement. Dan tiba-tiba, duduk di sebelah temen yang kerjanya mentereng, rasanya kayak lagi dihakimi tanpa suara. Oke, kita masuk ke jebakan pertama yang paling umum. Interogasi. Pertanyaan yang kedengerannya polos banget, kayak, sekarang kerja di mana? Itu sebenarnya bukan basa-basi. Itu security check sosial. Tujuannya, buat nentuin lo ada di level mana di hierarki pertemanan versi mereka. Nah, yang lebih nyesek lagi tuh, ini. Di skenario ini, kita sering banget dijadiin NPC. Tahu kan? Non-player character. Kehadiran kita yang mungkin mereka anggap biasa-biasa aja, itu justru dibutuhin banget buat bikin kesuksesan mereka yang sebenarnya rapuh, itu jadi kelihatan lebih nyata. Ego mereka tuh butuh panggung. Dan sayangnya, kita yang dijadiin penonton bayaran. Tapi tenang, ada kok cara buat ngelawan. Ini dia strateginya. Kita sebut aja teknik bungkam sombong. Pertama, pas ditanya kerjaan, jawab aja datar singkat padat. Gua di admin logistik. Udah, titik. Jangan kasih penjelasan lebih lanjut yang bisa dijadiin celah buat mereka pamer. Terus langsung potong dan alihin. Tembak balik pakai pertanyaan personal. Nyokap lo gimana kabarnya? Seketika, mesin pamer mereka langsung mati. Kenapa? Karena lo geser topiknya dari harta ke hal yang lebih manusiawi. Ingat ini baik-baik ya, validasi dari lo itu mahal harganya. Jangan kasih mereka reaksi kagum atau tepuk tangan yang mereka harapkan. Energi lo tuh jauh lebih berharga daripada dipakai buat ngasih makan ego orang lain. Simpan aja. Justru ini dia poinnya. Tepuk tangan itu seharusnya buat siapa? Buat diri lo sendiri, buat semua perjuangan, semua jatuh bangun, dan semua kekuatan lo yang udah bisa bikin lo bertahan sampai hari ini. Itu loh pencapaian yang sebenarnya yang paling layak dirayain. Lanjut ke jebakan kedua, perang cosplay estetika. Nah ini nih tekanan buat ngikutin dress code aneh-aneh yang ujung-ujungnya seringkali cuma buat foto Instagram doang. Dan sukses bikin dompet kita nangis. Coba deh lihat kontrasnya di sini. Jomplang banget kan? Buat si paling panitia yang ngidein tema, beli baju baru tuh mungkin entengnya kayak beli permen. Tapi buat mayoritas dari kita, beli baju baru tuh artinya ngorbanin jatah makan buat seminggu ke depan. Mereka asik cosplay jadi orang kaya buat foto. Sementara kita, ya kita terpaksa gadaikan ketenangan finansial bulan depan. Ini nih yang harus ditanemin kuat-kuat di kepala. Ingetin diri lo sendiri, lo itu datang sebagai manusia, sebagai teman, bukan sebagai properti foto buat mempercantik feed Instagram orang. Kehadiran lo itu jauh lebih berharga dari sekedar warna baju yang lo pakai. Dan kalau ada yang masih berani nyinyirin soal baju lo yang gak sesuai tema, keluarin jurus pamungkas ini. Jawab aja sejujur-jujurnya, setelak-telaknya. Jawaban kayak gini tuh bukan cuma bikin mereka diem, tapi juga kayak nampar kemunafikan mereka pakai realita yang keras. Mental lo menang, dompet lo pun selamat. Jebakan ketiga, dan ini yang paling ironis menurut gue, yaitu gimana caranya jadi manusia bukan cuma jadi konten. Kita kumpul bareng fisiknya, tapi jiwa kita entah kemana, sibuk di depan layar HP, nyiptain ilusi kebersamaan yang palsu. Siklusnya tuh udah kayak skrip film gitu-gitu aja dan menyedihkan banget. Makanan datang, bukannya didoain, malah disembah pakai puluhan kamera. Terus ada sesi foto paksa dengan senyum Pepsodent buat IG story.
Begitu tombol post kepencet, senyumnya langsung hilang. Semua kembali hening, nunduk, sibuk scrolling. Kebersamaan yang hangat ditukar sama engagement semu. Terus gimana cara ngelawannya? Coba deh jadi manusia analog. Masukin HP lo ke tas, silent mode. Fokus nikmatin makanan yang udah lo bayar pakai duit hasil kerja keras. Ajak temen di sebelah lo ngobrolin hal yang beneran, bukan yang buat diposting. Kalau emang terpaksa banget, kasih jatah foto sekali aja. Dan kalau suasananya udah terlalu plastik, keluarin jurus pamit paling sakti yang gak akan bisa diganggu-gugat. Oke, kita udah bahas semua strategi bertahannya. Sekarang kita ngomongin gambaran besarnya. Gimana caranya menang secara mental dan ngejaga kewarasan kita. Ini soal kita ngedefinisiin ulang apa sih arti menang yang sebenarnya buat diri kita sendiri. Suka atau enggak, sering banget ada kasta tak terlihat di meja makan. Ada meja VIP yang ngobrolin saham sama liburan ke luar negeri, dan ada meja rakyat yang ngobrolin perjuangan hidup sehari-hari. Jangan pernah ngerasa kecil kalau lo ada di meja rakyat. Justru, seringkali disitulah ketawa yang paling lepas dan koneksi yang paling tulus itu ada. Jadi, poin pentingnya tuh ini, rangkul mejamu, rangkul teman-teman sefrekuensimu. Jadilah raja di lingkaranmu sendiri. Lo nggak butuh validasi dari meja sebelah yang ngukur pertemanan dari tebelnya dompet. Kekuatan sejati itu adanya di koneksi yang tulus. Ingat ini dalam-dalam. Harga diri lo itu nggak ditempel di menu restoran mahal atau di label merek baju yang lo pakai. Nilai lo sebagai manusia itu jauh lebih tinggi dari semua itu. Karena pada akhirnya cuma ini esensi yang perlu kita pegang erat-erat. Tujuan kita kumpul itu buat nyambungin hati, bukan buat adu pamer gaji. Yuk kita balikin lagi makna silaturahmi ke tempat yang seharusnya. Dengan semua yang udah kita bahas tadi, sebenarnya pada dasarnya lo cuma dihadapkan sama dua pilihan. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Mau pilih yang mana? Kemewahan yang dibungkus sama kepalsuan atau kesederhanaan yang dipenuhi sama ketulusan? Jawaban lo bakal nentuin kewarasan dan kebahagiaan lo. Jadi, pilihlah dengan bijak.